Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, di mana topiknya adalah aku mandiri. Oke, sebelumnya kita sudah tahu apa itu mandiri ya, tapi di sini teacher ingatkan lagi. Nah, mandiri itu adalah ketika kamu tidak tergantung kepada orang lain lagi. Bagaimana artinya tidak tergantung kepada orang lain? Artinya mampu misalnya melipat pakaian sendiri. Oke. Yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Terus yang berikutnya adalah menyapu, mencuci piring dan lain-lain sebagainya yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu tanggung jawabi tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua atau kakak kamu lagi. Jadi mandiri berarti kamu mampu mengerjakan sesuatu dengan keinginanmu sendiri dan melakukannya dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya ketika kamu memakai pramukamu, coba kamu perhatikan tanda-tanda yang ada ini semuanya. Ini adalah lambang atau atribut ya. Sering disebut atribut. Atribut yang kamu pakai di pakaian kamu. Nanti lihat di bukumu biar lebih jelas. Nah, di sini ada beberapa atribut yang mungkin kamu tidak ada di pakaianmu. Oke, misalnya nih, kalau tanda pandu ada ya, tanda pandu. Yang tidak ada, yang mana misalnya? Tanda barung, atau misalnya yang ini, tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini biasanya belum. Oke, nah ini untuk cewek atau untuk putri ya. Nah, bagaimana untuk putra? Untuk putra hampir sama, cuman yang ininya, yang tanda tutup kepalanya, dia persegi. Oke, persegi, sedangkan ini juga belah ketupat. Oke, itu ya. Nanti kamu perhatikan. Dan kira-kira yang mana saja di pramukamu yang sudah kamu pakai? Apakah semuanya ada? Oke, nanti kamu perhatikan dulu pramuka kamu masing-masing ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, di pramuka ada namanya kecakapan khusus. Oke, kecakapan khusus, apa itu kecakapan khusus? Iya, kecakapan khusus artinya tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan. Apresiasi itu sama dengan penghargaan atas kemampuan seseorang anggota pramuka dalam suatu bidang tertentu. Nah, kan kamu nih ikut pramuka, lalu misalnya kamu nanti kemah, dan kamu diberikan tanggung jawab tertentu. Kan teacher udah ingatkan kemarin kalau di pramuka itu nilainya ada nilai kerjasama. Jadi kamu diberikan tugas masing-masing. Nah, dari tugas masing-masing itu nanti kamu akan dinilai kecakapan khusus kamu. Di bidang mana kamu yang ahli atau di bidang mana kamu yang terampil. Nah, apa aja yang dinilai? Oke, perhatikan. Di sini ada 10 kecakapan khusus pramuka untuk siaga. Oke, untuk siaga berarti kamu kan umur 7 sampai 10 tahun. Oke. Kemudian yang ini. Yang pertama apa? Iya, ini adalah gambar P3K. Oke, kalau ada tanda seperti ini itu P3K atau kesehatan. Oke. Nah, apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, jadi misalnya kamu ada yang luka temanmu, kamu berikan perban. Nah, kayak gitulah kalau di P3K. Apakah kamu di bidang seperti itu? Oke. Yang kedua adalah pengatur ruangan. Kalau ada tanda seperti ini berarti kamu itu khususnya di bidang pengatur ruangan, menata ruangan serapi mungkin. Oke? Dan menempatkan benda-benda di tempatnya masing-masing. Nah, yang berikutnya apa yang ketiga? Iya, yang ketiga adalah pengaman kampung. Nah, kentongan yang dulu yang kalian pelajari kan? Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada pengumuman, kamu membunyikan ini. Apakah kamu di sini bertugasnya? Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Ini adalah pengamat. Oke. Nanti pada prakteknya kamu akan disuruh mengamati satu keadaan alam. Apakah kamu mampu mengamatinya? Nah, kamu akan diberikan
atribut seperti ini kalau kamu sudah cakep di sana atau ahli di sana. Oke, yang berikutnya apa? Yang ini. Gambar TKK gerak jalan. Oke, gerak jalan ini berarti kamu melakukan olahraga gerak jalan. Nah, gerak jalan itu bukan hanya jalan-jalan seperti itu aja, tapi apakah dia 5 meter, apakah dia sampai 100 meter, apakah berapa kilometer, seperti itu. Oke, nah kemudian yang ini adalah gambar mesin jahit. Oke, berarti keahliannya adalah menjahit. Kenapa ada menjahit di pramuka? Ya tentu saja ketika kamu bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan pramuka, bisa aja baju kamu sobek atau yang lainnya sobek. Nah, jadi kamu perlu kecakapan menjahit, tapi gak mesti membawa mesinnya. Misalnya memakai jarum dan benangnya aja kamu sudah dicakap dalam menjahit. Oke. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, gambar TKK juru masak. Nah, kalau ada seperti ini, ada teflon, kemudian ada api. Nah, berarti kamu adalah seorang juru masak. TK kamu di bidang juru masak. Oke, yang berikutnya apa? Ini, berkemah. Artinya kamu bisa membuat tenda dengan rapi. Jadi kamu akan dikasih TKK yang bergambar seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah gambar TKK penabung. Penabung itu berarti apa? Iya, kamu bisa dalam berhemat, dalam pengeluaranmu, semuanya kamu diperhatikan semuanya. Yang ke-10 adalah gambar TKK juru kebun. Wah, ada juga ya juru kebun? Ya, kan di lingkungan tenda kamu itu nanti kan ada lahan-lahannya. Apa yang harus kamu lakukan di situ? Apakah kamu biarkan seperti itu atau kamu bersihkan, kamu rapikan? Nah, kamu akan mendapatkan hal-hal seperti ini nanti, tanda-tanda seperti ini. Oke? Nah, kira-kira nanti kalau kamu ikut kemah pramuka, yang mana ya yang akan kamu dapatkan, atribut yang mana? Apakah ke-10-nya atau hanya satu? Oke, kamu nanti pilih salah satunya, kira-kira di bidang mana kamu yang ahlinya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bangun datar, antara lain pramuka. Di pramuka itu banyak bangun datar yang kita temukan, seperti lingkaran. Oke, tentu saja kamu kenal ini kan, lingkaran. Nah, lingkaran itu di mana aja kita bisa mendapatkannya atau melihatnya? Di rumah kamu banyak. Nah, apa saja ini? Ada VCD, ada gelang, ada papan panahan, kemudian jam, kemudian juga bisa koin, bisa juga cincin, terus piring dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah segitiga. Kamu coba ingat lagi. Dalam pramuka kebanyakan segitiga yang kamu dapatkan. Iya. Nah, selanjutnya segitiga. Kenapa dibilang segitiga? Artinya dia memiliki 3 sisi. Yang mana itu? 1, 2, 3. Jadi kalau dibilang segi berarti dia sisinya itu ada 3. 3 sisi, 1, 2, 3. Nah, apa sajakah contoh dari segitiga yang bisa kamu temukan di rumahmu atau di sekitar kamu? Ya, ini. Perhatikan ini. Roti tawar yang sudah dipotong. Kemudian, penggaris, hanger atau atap rumah, kemudian bendera, kemudian tanda atau peraturan. Tanda ini biasanya ada di parkiran, di kolam renang. Biasanya kita temukan seperti ini. Perhatian, Kemudian yang berikutnya adalah segi 4. Kalau tadi segi 3 memiliki sisi 3, berarti kalau segi 4, iya memiliki sisinya 4. Apa aja itu? Yang pertama adalah persegi. Nah, kamu tahu persegi kan? Kalau persegi, semua sisinya, panjangnya itu sama. Ada 4 sisinya. Nah, apa saja itu persegi yang bisa kita temukan? Papan catur, bingkai, kotak, kemudian jendela,
jam juga ada. Nah ini lembaran roti, ini juga permainan ludo. Oke, kemudian apa ini? Mungkin kamu gak kenal lagi ini adalah seperti flash disk zaman dulu. Oke, kemudian ini adalah keramik. Oke, kemudian persegi panjang. Oke, persegi panjang itu berarti dua sisi yang berhadapan itu sama panjang, dua sisi lainnya juga sama panjang. Dia 4, tapi semua sisinya tidak sama. Oke. Kemudian apa contohnya? Ya, handphone. Oke, ini handphone merupakan contoh dari persegi panjang. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya adalah trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi juga, termasuk juga dia segi 4. Oke, bentuknya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kamu bisa membedakan nanti bangun datarnya. Apa contoh dari trapesium ini ya? Oke, coba kamu perhatikan tas mama kamu di rumah. Apakah bentuknya sama dengan ini? Ya, beberapa tas bentuknya trapesium. Coba nanti kamu perhatikan tas mama kamu ya. Oke, yang berikutnya adalah jajaran genjang. Jajaran genjang ini, nah, dia agak miring. Oke, kalau kamu mungkin melihat ini, mungkin agak jarang kamu temukan di rumah. Nah, jadi contohnya ini bisa kita lihat di kepramukaan. Oke, nah, di kepramukaan akan ada atribut seperti ini, siaga mula, nanti bantu, kemudian tata. Jadi dia bentuknya dibuat seperti jajaran genjang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah belah ketupat. Oke, belah ketupat. Pernah kamu melihat seperti ini? Ya, di bulan ini kamu akan menemukan benda-benda yang mirip dengan belah ketupat atau bisa berbentuk makanan. Apa itu? Iya, di bulan ini agama tetangga kita akan merayakan hari besar mereka. Jadi simbol dari mereka itu adalah ini, ketupat. Oke. Nah, kalau nggak di bulan ini, di bulan-bulan biasa apa yang bisa kita lihat? Iya, ini anting. Coba kamu perhatikan anting kakak kamu atau anting mama kamu, adik kamu, ada nggak bentuknya seperti ini ya? Oke. Nah, berikutnya adalah bangun datar segi 5. Wah, bagaimana dengan bangun datar segi 5? Iya, berarti sisinya ada 5. Nah, pernahkah kamu melihat benda ini? Ya, ini jarang juga sih kamu temukan di rumah kamu. Oke? Nah, untuk bangun datar sudah bisa ya, masih banyak bangun lain lagi. Oke? Nah, jadi ini dulu kamu perhatikan, ada segitiga, lingkaran, segi 4, dan segi 5. Bahkan segi 6 juga ada. Segi 8 juga ada, segi tidak beraturan juga ada. Oke? Nah, selanjutnya apa yang harus kita kuasai atau kita pahami? Iya, lambang sila Pancasila. Masih ingat nggak ya lambang sila Pancasila? Oke, mungkin kamu sudah lupa ya. Ya nggak boleh lupa. Dan ini yang harus kamu perhatikan lagi. Teacher akan mengingatkan lagi lambang sila Pancasila itu. Yang manakah itu? Oke. Kira-kira yang mana di sini yang nomor 1 ya? Sila 1, apakah ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Kita lihat ya. Kita memulai dari mana? Oke. Yang di tengah ini adalah sila pertama. Oke, ingat ya. Jadi pertama, kemudian yang kedua yang mana? Iya, rantai ini yang kedua. Oke, yang ketiga yang mana? Pohon beringin. Oke, yang keempat apa? Iya, kepala banteng. Lalu yang kelima apa? Tentu saja padi dan kapas. Diingat ya, bacanya dari sini. Dari bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Oke, diingat. Nah, dari sila ini kita mau mengamati dan kita mau melihat hal-hal atau kegiatan atau sifat yang harus kita miliki sesuai dengan kelima sila ini. Yang paling utama yang harus kita pelajari hari ini adalah
sila kedua. Oke? Nah, sila kedua, kamu lihat ini dari lambangnya aja, dari gambarnya saja sudah kelihatan. Ini kan rantai. Rantai saling mengikat antara satu dengan yang lainnya sehingga mereka bisa menyatu. Oke? Nah, artinya apa ya? Bagaimana di kehidupan sehari-hari? Oke. Jadi, pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu adalah apa? Iya, saling membantu pekerjaan rumah. Oke, saling membantu pekerjaan rumah. Itu kalau di rumah, masih banyak yang lain lagi. Kemudian yang kedua, tidak saling mengejek atau menghina antara anggota keluarga. Mungkin aja kan kamu sering mengejek adikmu, "Is, kamu itu rakus sekali." Tidak boleh. Kemudian kamu bilang lagi, "Is, bau kali kamu." Nggak boleh. Itu mengejek atau menghina. Atau misalnya, "Bodoh kali adik, bodoh kali kakak." Itu tidak boleh dikatakan. Berarti kalau kamu mau mengatakan hal-hal seperti itu, kamu tidak mengamalkan sila kedua. Oke? Nah, yang ketiga, saling tolong-menolong antar tetangga. Oke, di Alkitab juga kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, yaitu saling mengasihi juga. Oke? Nah, untuk saling mengasihi itu di sila kedua. Di sila kedua yang pengamalan kedua, tidak saling mengejek atau menghina. Nah, itu berarti kita mengasihi saudara kita atau mengasihi sesama kita sebagaimana yang diajarkan di Alkitab kita itu. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah memberikan bantuan kepada tetangga. Kalau kamu lihat tetanggamu kesusahan dan kamu juga mampu untuk membantu, kenapa tidak? Tidak usah malu-malu kalau melakukan hal-hal yang baik. Apalagi di zaman sekarang ini, di masa COVID-19, alangkah baiknya kita saling memberikan bantuan kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19. Oke, bukan masalah banyaknya, tapi sedikit saja kita bantu, mereka sudah sangat senang. Oke, yang berikutnya adalah tidak bertindak seenaknya kepada siapapun. Nah, apa itu artinya ya? Tidak bertindak seenaknya artinya begini. Misalnya kamu punya adik, jadi kamu suruh-suruh karena kamu merasa kakaan, kamu merasa abangan, terus kamu suruh-suruh aja. Kamu kan adean. Gak boleh seperti itu, oke? Kemudian, misalnya kamu punya pembantu di rumah. Kamu punya pembantu di rumah bukan berarti dia yang melakukan semuanya. Oke, berarti kamu harus tetap bertindak sopan. Jangan bertindak seenaknya kepada siapapun. Oke, jadi harus saling menghormati. Oke, nah itulah untuk pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan juga apa yang teacher ajarkan, semoga kamu juga bisa mengerti dan kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu atau menolong tetanggamu sesuai dengan pengamalan sila kedua. Oke, bye-bye.